Halo, selamat malam saudara. Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti dan abolisi terhadap sejumlah lawan politik dan penghina mantan Presiden Jokowi bergulir menjadi bola liar di ranah politik. Di ranah hukum timbul pro dan kontra. Apakah amnesti tepat diberikan untuk kasus yang berlatar politik dan kasus yang dakwaannya korupsi? Sementara di ranah politik, pemberian ampunan kepada lawan Jokowi menyulut spekulasi mengenai retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi yang dikenal sebagai sekutu dekat di Pilpres 2024. Muncul pertanyaan besar, apakah pemberian amnesti dan abolisi itu manuver konsolidasi politik Prabowo untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi? Untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Kompas TV. Ada Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Bu. Yaya Salifah, sahabat Tom Lembong. Selamat malam. Resmond Syanipar, penuding ijazah palsu Jokowi. Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Norman Hadinegoro, Ketum Pernusa. Hendarsa Marantoko, politisi Partai Gerindra. Selain para narasumber, di studio juga hadir kehadiran teman-teman mahasiswa. Saudara, inilah dua arah. Saya, My Sister Tarigan. Hubungan dua sekutu di Pilpres 2029 Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo tengah disorot menyusul keputusan Prabowo memberi amnesti dan abolisi kepada sejumlah figur yang dikenal sebagai lawan politik dan penghina Jokowi. Lawan politik Jokowi yang mendapat ampunan dari Presiden Prabowo yakni Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi, namun belakangan merapat ke Anies Baswedan sebagai co-kapten tim ses Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Sementara Hasto Kristianto kerap bersuara vokal terhadap Jokowi setelah PDIP mengusung Ganjar Mahfud berseberangan dengan dukungan Jokowi ke pasangan Prabowo Gibran. Selain Tom Lembong dan Hasto, dua terpidana penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Jokowi juga diampuni Presiden Prabowo, yakni Suginur Raharja alias Gusnur dan Julianus Paunganan alias Ongen. Gusnur dipidana 4 tahun penjara terkait podcastnya bersama Bambang Trimulyono yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Sedangkan Ongen sempat divonis bersalah atas kasus penghinaan dan pelanggaran Undang-Undang ITE terhadap Jokowi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengeklaim keputusan pemberian amnesti dan abolisi demi kepentingan rekonsiliasi bangsa. Dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jokowi turut merespons keputusan pemberian amnesti dan abolisi kepada sejumlah lawan politik dan penghinanya. Kata Jokowi, itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai dengan pemberian pengampunan kepada sejumlah lawan Jokowi, Presiden Prabowo ingin menunjukkan keluar dari bayang-bayang Jokowi. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari image bahwa Pak Jokowi masih menjadi bayang-bayang presiden atau kekuatan lain dalam pemerintahan Prabowo, dan ini bagus. Tidak hanya soal amnesti untuk lawan dan penghina Jokowi, sorotan publik juga tertuju pada relawan Jokowi, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang status eksekusi pidananya diungkit, Roy Suryo CS. Di program Dua Arah sebelumnya, Sylvester terlibat perdebatan sengit dengan penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Menurut Roy, Sylvester belum dieksekusi atas vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya, karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu.
Hubungan Jokowi dan Prabowo juga terus disorot setelah dua menteri era Jokowi tengah berurusan dengan KPK. Yang terbaru, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memberi keterangan kepada KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim lebih dulu dimintai keterangan terkait penyelidikan pengadaan Google Cloud di kementeriannya. Bang Freddy, silakan gimana menurut Anda kasus dari pemberian abolisi maupun amnesti kepada Thomas Lembong kemudian juga sampai Hasto begitu, itu bagian dari disebut tadi penegakan hukum di zaman Jokowi itu terlalu barbar. Anda setuju atau tidak? Ya, jadi kalau Bang Rismon mengatakan seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru itu menjadi catatan penting untuk penegakan hukum kita. Yang pasti yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ini Republik ini ada lembaga-lembaga negara, ya bukan Jokowi semata sebagai presiden, ya langsung misalnya proses ini kasus pidanakan dia. Tapi kan ketahuan kalau misalnya ada kasus, kenapa waktu itu Presiden Jokowi tidak turun tangan misalnya begitu, bukan maksudnya Bang? Jadi begini, ya ini namanya tanda kutip pengkritik, ya pembenci, apapun yang dilakukan kalau seorang presiden, ya katakan nanti dikatakan intervensi, dibiarin ya berjalan sebagaimana relnya peran tugas masing-masing, dibilang presiden tidak peduli pada penegakan hukum. Jadi semua itu tergantung persepsi bagaimana kita melihatnya. Yang pasti ada kewenangan lembaga-lembaga negara di situ. Itu berakhir di vonis pengadilan. Oh, jadi ini bukan salah Jokowi. Tidak ada sama sekali Presiden Jokowi pada saat itu intervensi dalam arti kewenangan. Karena itu murni kewenangan proses judikatif pengadilan yang memvonis itu. Termasuk proses hukum untuk Thomas Lembong sampai Hasto. Saya jamin Presiden Jokowi tidak ada urusan dengan Thomas Lembong, tidak ada urusan dengan Hasto. Mungkin mereka ada urusan dengan Pak Jokowi, iya. Tapi kalau Pak Jokowi tidak ada urusan dengan mereka-mereka itu. Oke. Gitu. Tidak ada urusan, Bang Rismon. Nggak ada urusan sama Jokowi. Coba lihat kasus Ferdi Sambo. Kasus Ferdi Sambo. Jelas-jelas polisi di situ memanipulasi. Tapi kalau kasus ini gimana menurut Anda? Empat kasus ijazah. ini. Ya oleh karena itu Kasus Lembong, Hasto, kemudian Onge. dari penegakan hukum ini kan sudah panjang. Dan itu menurut Anda yang dibiarkan? saya Menurut tahu. Bang Rismon itu dibiarkan Mungkin Presiden? ribuan kasus lain yang tidak saya tahu. Itu kan yang semua saya pelajari dan saya terlibat dalam kasus-kasus itu sebagai ahli. Emang bisa dipukul rata semuanya kalau termasuk dengan 4 kasus ketika diberikan amnesti maupun abolisi Lembong, Hasto, Gus Nur dan juga Ongen? Begini Mbak, ya. Laboratorium forensik, saya tidak tahu kalau di kejaksaan punya juga. Tetapi kalau forensiknya, ya, data pada saat dikumpulkan, dianalisa sudah dimanipulasi dan itu dipakai oleh jaksa, kemudian dipakai juga oleh hakim untuk mempertimbangkan, maka hancurlah, runtuhlah penegakan hukum kita. Gitu, makanya saya usulkan kepada anggota dewan, bentuk laboratorium forensik atau badan forensik secara independen di luar struktur kepolisian maupun kejaksaan agung maupun kehakiman, sehingga tidak bisa diatur-atur. Kalau begini kan bisa diatur-atur, sama saya kira. Oh, termasuk pemberian amnesti abolisi juga diatur-atur menurut Anda? Nah, itu nggak ada kaitannya. Maksudnya dalam pengumpulan data, analisa data, penyajian data, kesimpulan atas data tersebut, itu bisa diatur. Banyak kasus seperti itu. Contoh, tadi itu kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian loh itu. Oke, baik. Melakukan itu. Pak Ges, menurut Anda dengan diberikannya abolisi kepada Thomas Lembong, apakah ini merupakan dari praktik political trial atau bukan? Saya menulis itu. Oh ya? Saya menulis, saya katakan bahwa pengadilan Tom Lembong adalah peradilan sesat. Peradilan sesat. Jadi sebenarnya kalaupun diberikan abolisi itu bukan hadiah. Kenapa menurut Anda? Itu hanya mengkoreksi dari proses hukum sebelumnya. Jadi yang sebelumnya memang salah. Begini ya, berbicara itu harus ada fakta ya. Dan fakta-fakta itu sangat jelas di permukaan, tetapi bukan berupa bukti hitam putih. Kalau berupa bukti hitam putih itu sangat sulit
apa yang berada di panggung belakang, tapi indikasi-indikasinya sangat jelas. Dan menurut saya, kasus Tom Lembong hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Itu saja. Saya sangat sederhana. Hanya menambah daftar kejahatan terhadap Anies Baswedan. Jadi tidak ada kata terima kasih dengan pemberian abolisi kepada Thomas Lembong. Begini, kita berbicara rekonsiliasi, berbicara persatuan dan sebagainya. Persatuan itu akan hadir bila keadilan hadir di ruang-ruang publik, di ruang-ruang warga negara Indonesia seluruhnya. Baru itu ada persatuan. Tidak akan bisa ada persatuan apabila ada ketimpangan, terlebih ada perbedaan pemihakan terhadap hukum. Contohnya misalkan Freddy tadi bertanya, bukan bertanya, menerangkan bahwa semua sudah ada lembaga-lembaganya, begitu Pak Freddy ya? Benar. Jadi semata-mata semua adalah persoalan lembaga. Saya mau tanya dong, tolong dicatat, Jumhur masuk penjara, ingat? Saganda masuk penjara, ingat? Liu Sungkarisma masuk penjara, ingat? Lalu Ustadz yang dari Medan itu masuk penjara dan mati di penjara, ingat? Bapaknya Harun Al-Rasyid ditembak, ingat? Peristiwa di Bawaslu, ingat itu semua? Ade Armando tersangka, tidak pernah diproses. Yang lain-lain seluruh yang pro kepada kekuasaan tidak diproses. Bagaimana Anda melihat itu? Silakan, ada peradilan Jangan gunakan bahasa kosakata yang retorik, yang valid, faktual. Silakan, Bang Freddy, peradilan sesat katanya. Tadi sudah saya katakan, ya kalau memang itu kasusnya kuat secara hukum, pengadilan harus membebaskan itu. Sebentar, yang saya tanya bukan itu, jangan berbalik. Saya kasih contoh, Jumhur di penjara, Saganda di penjara, banyak orang yang kontra kepada pemerintah di penjara. Orang yang pro kepada Jokowi tidak pernah diproses kasusnya. Coba sebutkan satu-satu, sebutkan. Ade Armando, teman Anda belakangan ini Kasusnya bahkan apa? sudah Coba kasusnya apa? penghinaan agama. Sudah tersangkakan di SP3, SP3-nya itu diperadilankan dan peradilankan membatalkan SP3-nya. Itu perintah Jokowi kah? Sekarang saya Itu perintah katakan, Jokowi kah? Saya sudah jelasin tadi, ada lembaganya, itu putusan pengadilan. Come on, kita ini sudah dikasih kewenangan, dikasih hak untuk membela diri. Saya tanggapin, Ongen. pertanyaan Anda ini menunjukkan bahwa Anda ngerti nggak yang saya tanya? Ngerti saya. Apa? Anda mau mengatakan Apa bahwa yang semua ini apa yang Anda pahami? adalah Jokowi yang atur. Apa yang Anda pahami? Terlalu simpel Anda mau menyampaikan seperti itu. Saya bicara fakta. Persoalan sepanjang tahun terjadi adalah orang-orang yang kontra atau oposisi dipenjarakan. Tetapi yang mereka yang pro bahkan sudah Makanya saya sebut satu-satu. Udah saya sebut. Ade Armando, Anda yang mengatakan diperadilan kalah. So, Iya. itu lembaga peradilan, Pak. Iya memang kalah. So, apakah itu perintah Jokowi? Kasih dong publik pembelajaran. Kenapa nggak diproses? Loh, kan udah di peradilan. Dia kalah kasusnya, dianya kalah, dianya tersangka. Paham nggak sih? Kembali ke polisi kan? Terus? Loh. Artinya selama rejim Jokowi berkuasa, ketidakadilan berlangsung di lembaga-lembaga yang Anda katakan itu. Ya itu kan kata Bapak. Lalu terus apa? Loh. Itu kan contoh faktualnya. Saya kasih datanya. Saya kasih datanya, nama bahkan lebih banyak lagi. Saya sudah katakan, itu semua sudah ada proses peradilannya. Ya ada prosesnya, tapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Loh, oke, kita sikapi. Kalau ada proses peradilan yang tidak benar, kita sikapi. Oke, tapi apakah itu perintah Jokowi? Jangan terlalu Berada di rejimnya Jokowi. Tapi Pak, ini judikatif. Iya, ada di rejimnya dia. Artinya bahwa dia gagal dalam proses penegakan hukum. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Fakta, faktual. Artinya Anda tidak mampu menjawab fakta yang ada itu. Pak Norman, menurut Anda apakah memang Presiden Jokowi saat itu bisa mengatur-ngatur hukum di Republik Indonesia ini?
Kalau dia nggak bisa Kasus, ngatur, anaknya silakan. nggak jadi wapres, nggak melangkahi MK. Mana sih pertanyaannya? Pak Norman. Ya, ya pertanyaan kalau bicara masalah hukum, Ya, ini bicara penegakan hukum. betul. Ya. Pak Jokowi itu sangat solid masalah hukum ya. Oh ya, Ya, oh yakin. solid. Ya, dengan adanya amnesti dan abolisi, Pak Prabowo itu juga membuat kami semua kaget. Oh, Anda kaget, kecewa atau apa? Oh, jadi ada tiga pandangan. Kaget pertama sebagai pendukung Pak Prabowo saya dan teman-teman ini. Loh, kok Bapak kita bicara itu? Oke. Ini ya. Kok bicara masalah sementara bicaranya anti korupsi. Tapi kok yang keluar tiba-tiba memberi pengampunan kepada. Baik, Anda kecewa nanti disambung Pak Norman. Tetap bersama kami saudara di Dua Arah. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang
Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya. Ya, Anda kami menyaksikan Dua Arah. Pak Norman tadi mengatakan Anda kecewa. Kecewa kenapa? Sama siapa? Ya. Jadi kecewanya dalam artian karena ini memang hak prerogatifnya Pak Presiden, tapi yang kebetulan diucapkan itu adalah Hasto sama si Limbong ini kan korupsi ini dua-duanya nih. Kasus korupsi di mata ya? masyarakat ya. Korupsi. Loh, kok Pak Presiden ngomong itu? Nah, di akar rumput terjadilah gejolak. Ya kan, sampai ada orang memprediksi, wah ini akan pecah nih, kan begitu kan? Oke. Padahal tidak ada. Oh enggak? Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sehati. Saya jamin itu. Sehati? Tidak ada perpecahan di antara ini. Jadi orang memprediksi, wah ini pecah kongsi nih. Jadi pemberian amnesti maupun abolisi terhadap musuh-musuh Jokowi tidak menyakiti hati Pak Prabowo? Pak Prabowo hati Jokowi maksud lain. Ini bicara masalah penegakan hukum. Ya buktinya yang dikasih amnesti, yang dikasih apa? Si Limbong juga masih nuntut. Tapi Anda bilang tadi nggak akar rumput. ngucapin terima kasih. Ini Akar satu- rumput kaget. Akar rumput kaget karena apa? Kecewa? Pecah di Begini, bawah? Pak Prabowo, Presiden pernah mengucapkan kita berantas tuh korupsi. Sampai ke ujung dunia. Tapi tiba-tiba Pak Presiden kita memberikan amnesti dan abolisi ke dua orang ini. Tidak Dan layak betul-betul menurut korupsi. Anda? Tidak layak harusnya gitu. Di mata akar rumput tidak layak. Benar. Jangan menghakimi akar rumput menurut Anda. Menurut Anda yang ditanya bukan di mata. Enggak, ini akar rumput. saya di ngomongin mata itu. Anda aja, jangan Karena kita pelaku, Bu. Ya sudah di mata Anda aja. Menurut Iya. Anda bagaimana? Yang ditanya Anda kok bukan akar rumput? Maksudnya apa yang ditanya tuh? Kan ditanya tentang kasus Tom Lembong. Ya kan Anda bilang kan Kalau saya analisa ini penegakan hukum. Presiden yang bicara pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau dibenahi di negara ini. Apa itu yang dibenahi? Masalah hukum juga masih carut-marut kok. Carut-marut? Masih carut-marut. Selama 10 tahun kemarin carut-marut? Masih, pokoknya hukum itu perlu penegakan itu. Ya kan? Saya setuju. Cukup. Ya, carut-marut masih ya. Ada yang bilang mafia hukum dan segala macam. Nah, jadi tolong diluruskan. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan bahwa Prabowo sama Pak Jokowi pecah kongsi, bohong itu. Nggak ada. Solid. Ya kan, ini satu kesatuan. Termasuk Gibran dan segala macam. Tapi Anda bilang tadi Anda mempertanyakan, di akar rumput mempertanyakan tindakan Prabowo memberikan amnesti maupun abolisi. Sekarang sudah mulai memahami. Apa yang Anda pahami? Dipahami oleh rakyat. Oh iya ya, ternyata Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu kesatuan.
Pak Prabowo ini kelanjutan dari pembangunan itu. Apalagi Gibran ada di sana. Jangan dibikin masalah. Orang bawah saya bisa katakan kepada akar rumput, jangan dibikin masalah. Nanti Anda juga membuat pecah belah ini. Ya, orang senang. Nah ini ya, jadi saya menganggap bahwa ini kita melihat ke depannya Pak Prabowo itu akan kita menunggu nih seperti apa. Oke. Itu. Mas Hendarsam, disampaikan tadi bahwa sempat terjadi kekecewaan di akar rumput Pak Nurman. Anda nanggapinya gimana? Kenapa Presiden memberikannya baru sekarang amnesti maupun abolisi terhadap Thomas Lembong maupun juga kepada Hasto yang sama-sama terkait dalam kasus korupsi? Itu kan semua nggak ujuk-ujuk. Jadi kan kalau kita merujuk ya kan, kalau semua literasinya lengkap ya kan, bahwa amnesti ya, wacana amnesti itu sudah lama, udah dari awal pemerintahan Pak Prabowo ya, Pak Supratman, Menkum kita sudah menggagas mengenai masalah itu untuk memberikan amnesti kepada 44.000 orang, ya kan? Yang kemudian itu secara administratif baru bisa dilaksanakan di 1178, termasuk 2 orang ini. Jadi poin pertama bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Yang kedua, apakah ini hanya yang mendapatkan privilege ini hanya orang-orang yang elit, tokoh-tokoh elit saja, Tom Lembong saja? Tidak. Karena tidak, tapi dari sekian banyak yang dipilih mereka gitu loh. Iya, kan makanya saya tanya kan sekian banyak kan, itu 2, ya kan? Ada 6 orang aktivis GAM tidak bersenjata, 6 orang lagi. Ada tahanan narapidana berusia 70 tahun, banyak yang ke atas. Ada, ini orang kecil loh, ya kan? Kemudian, ya kan? Ada orang yang sudah sakit, ada sampai HIV segala macam yang harus dirawat di luar, tidak bisa dirawat di dalam. Apakah itu orang elit? Bukan, ya kan? Dan masih banyak yang lain, ya kan? Nah itu satu. Yang berikutnya saya harus katakan, maka saya tadi dengar nih, waduh, serangan saling. Makanya saya agak sedikit miris bahwa saya pengen jelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi politik dan mazhab politik Pak Prabowo itu, ya kan? Kalau dilihat di sini kan ya. Lawan politik, ya kan. Nah kita itu, ya kan, boleh berlawanan. Berlawan itu berhadapan-hadapan, artinya dalam suatu kontestasi, pertandingan itu berlawanan, tapi bukan bermusuhan. Tapi yang kita lihat sekarang, kita ini bermusuhan sekarang. Aroma permusuhannya jelas sekali, ya kan, hitam dan putih, ya kan. Pokoknya yang itu salah, ini benar, begitu juga sebaliknya. Ini yang ingin dikikis oleh beliau, bahwa Pak Prabowo adalah presiden bukan hanya untuk kader Gerindra, dia adalah presidennya Wiz Khalifa, presidennya Respon, presidennya Freddy Manik, presidennya Anies, presidennya Hasto, presidennya Bu Megawati, Presiden Jokowi juga, dan presidennya Jokowi. Beliau berada di atas itu semua. Itu mazhab politik beliau. Oke, tapi benarkah memang abolisi maupun amnesti ini diberikan untuk kesatuan bangsa? Tapi kenapa baru diberikannya sekarang? Kemarin kemana saja? Misalnya kepada saat Tom Lembong mengajukan jadi presiden Pak Prabowo. Kemarin kan ada pengajuan di pra-peradilan misalnya gitu. Sekarang pertanyaannya, kan hukum acara itu sudah mengatur pembelian abolisi dan amnesti itu memang menjelang hari kemerdekaan kan gitu, ya kan? Jadi memang momennya memang di situ. Ya kan? Dari sisi hukum karena memang seperti itu, jangan ditafsirkan beda. Udah, saya kasih tahu lagi nih. Saya kasih tahu lagi ya. Anda sekali macam ngomongin Lis Sungkarisma, ngomongin Egy Sujana. Saya ini pengacaranya beliau sampai saat ini. Lis Sungkarisma almarhum, saya masih pengacaranya. Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Dasko untuk membebaskan dia sampai dengan saat ini. Begitu juga dengan Egy Sujana, statusnya masih tersangka. Begitu juga almarhum Bu Rahmawati. Saya adalah koordinator dari 450 orang kerusuhan di Bawaslu. Yang pada saat ini beberapa yang dibebaskan. Waktu itu syaratnya 2. Saya pelaku sejarah, Pak Dasko pengen pada saat itu bernegosiasi, kan kemudian bicara dengan polisi. Syaratnya 1, ya kan? Bang Dasko, kita bisa bebaskan ini, ya kan? Kalau pelaku terduga ini tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata artinya kita anggap salah tangkap. Itu kita proses. Banyak yang kita bebaskan. Yang lain nggak ada yang nongol. Yang nongol cuman kita.
yang nongol, saya kasih tahu ini fakta ya, kita bisa buat buku. Yang nongol pada saat itu ada teman-teman dari FPI, karena anggotanya ada yang kena, teman-teman dari Muhammadiyah, karena memang ada anggotanya juga yang kena, dan kemudian dari kita, dari advokat Citra Air, kepada nongol. Sisanya partai politik, cuma dari Gerindra yang ada. Oke, itu baik. fakta, nggak bisa dibantah. Baik, Prof. Leli, menurut Anda bagaimana ada pemberian amnesti maupun abolisi? Apakah kira-kira ini akan mengganggu hubungan antara Jokowi dengan Prabowo? Kalau dikatakan mengganggu, kayaknya tidak ya. Tidak. Tapi yang harus kita ketahui, mumpung banyak mahasiswa nih, mereka harus belajar juga bahwa memang abolisi dan amnesti itu adalah hak prerogatif presiden yang dia lakukan menjadi sebuah kebijakan hukum. Dan itu diatur di pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 serta pasal 11 Undang-Undang Darurat tahun 54. Nah, artinya dia juga menjadi pertimbangan politik karena kan dibawa ke DPR. Nah, di sanalah ranah pembicaraan politik digodok. Jangan lupa ya, apa yang dikomunikasikan oleh wakilnya Pak Prabowo ketika ke DPR membicarakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini ke sana, tentu itu mengandung 3 hal. Yang pertama, substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi itu disebarkan, dan karena fungsi yang dijalankan. Jadi semuanya memang memiliki fungsi, tapi kita punya alasan tersendiri nih. Karena negara kita itu tidak menganut sistem hukum, sistem demokrasi yang mutlak seperti yang dikatakan oleh Montesquieu dan Gigi Rousseau. Jadi kalau Montesquieu dan Gigi Rousseau mengatakan pemisahan kekuasaan, kalau kita kan pembagian kekuasaan, jadi dilunakkan. Dengan hal itulah orang-orang yang menjadi elit politik harus bersikap. Nah, ketika ini dilakukan di masa Pak Prabowo, itu pertimbangannya yang dikatakan demi masyarakat, mungkin memang Pak Prabowo ingin merangkul semua hal yang bertentangan. Tapi kalau dikatakan juga menjelang 17, biasanya diumumkan saat 17 Agustus gitu loh, ya. Nah, jadi memang ada pertimbangan hukum dan pertimbangan politik yang dilakukan, yang intinya Pak Prabowo ingin membuat suasana menjadi smooth. Kan ada beda antara abolisi dan amnesti. Kalau amnesti itu perbuatan itu ada tapi dihentikan. Kalau abolisi kan perbuatan itu dianggap tidak ada. Dan diberikannya pas berkaitan dengan kemarin ada acara PDP juga begitu. Apakah itu ada kaitannya di Bali kemarin? Ya, kita kan tahu relasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga sudah jauh hari. Ada dulu 2009 ada Megapro gitu kan. Dan kita selalu membaca juga hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi mungkin ya baik-baik saja. Jadi tanda petik nih mungkin, jadi sengaja saya katakan mungkin supaya memancing juga ini pernyataan dari pendukungnya Pak Jokowi. Di luar sana saya dengar di perbincangan di kelas-kelas politik, kebetulan juga saya membaca semua analisa politik orang, kebetulan saya sudah 15 tahun jadi narsum di Kompas TV ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bisa jadi, karena kan tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Masyarakat menginginkan Pak Prabowo memang lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Meskipun tidak secara drastis ya, tapi mungkin pelan demi pasti. Karena karakter kepemimpinan Pak Jokowi sama karakter kepemimpinan Pak Prabowo juga beda gitu loh. Tiap pemimpin mulai kita lihat saja dari awal pemimpin, dari Bung Karno sampai seterusnya. Jadi Anda melihat memang Presiden Prabowo juga memang ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi? Ada keinginan, harus, malah menurut saya harus supaya dia punya identitas tersendiri sebagai pemimpin. Tapi ada keinginan nggak dari Prabowo-nya? Itu pertanyaan saya. Ya saya pikir ada. Oke, baik. Nanti karena kita lanjutkan. Pak Jokowi ingin punya nama Jokowi, Pak Prabowo ya namanya Pak Prabowo. Prof. Leli, kita lanjutkan nanti. Sekarang kita bergabung dengan salah satu penerima amnesti kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, ada Sugi Nur Raharja. Selamat malam, Gus Nur. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemindahan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Ya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian-pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur?
Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak. Jadi saya menyempurnakan tadi, Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. jadi Kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. ya saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo. Karena ini feeling saya, ini apa ya? Analisa saya. Jadi kalau, dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan Pak bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Oke. Gitu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya pertanyaan ke Gus Nur sekarang. Analisa saya yang benar. Oke, Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi maksud saya, sorry. Terhadap Roy terus Suryo. Berjuang, enggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon, terus berjuang sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Jadi gini, Mbak, saya sempurnakan. Saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah menghadap Pak Jokowi. Dilaporkan saya. Penghinaan nama baik Pak Jokowi. Tapi diproses. Sebentar, Pak Norman. Kan, gitu kan. Oke, baik, silakan Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap. Oke, Pak Norman, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi. Ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak. Ya. Tidak, saya mau tanya, saya tidak benci sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang Saya presidennya adalah Pak Prabowo. Pak Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Apakah Anda mau kutak-kutik ijazahnya Pak Prabowo? Itu tolong dijawab. Ini ada Pak Rismon juga nih. Ya kan? Ahlinya nih. Saya jawab, jangan dipotong ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya. Bukan orangnya. Dosa kalau membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik ya? Tapi kalau ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi kebijakannya. Anda kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana? Bang Rismon, seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, baik. Ada urusan sama Baik, Gus Nur. Baik, Gus Nur, sebentar. Dipotong dulu, Bang.
Gimana tanggapan Bang Rismon? Ya, Dan apa yang dialami oleh Gus Nur? Bambang Tri dan Gus Nur inilah salah satu simbol kriminalisasi di zaman Joko Widodo. Ya. Padahal fakta terbaru kita dapatkan, ya Pak, ya lembar transkrip nilai Joko Widodo itu bodong, tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel, berarti itu toilet paper itu yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Ya di UGM kalau mau lulus maka ada lembar transkrip nilai akhir. Itu ditandatangani semua yang berotoritas, pembantu dekan. Nah, yang ditampilkan Dirtipidum kosong semua. Itu zong. Ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji tidak ada. Berarti tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji berarti tidak pernah lulus sarjana. Belum lagi ya bukti-bukti yang lain. Ya, lembar pengesahan skripsinya sudah modern. Itu semua sudah menumpuk, menggunung dan bukti-bukti itu menjadi domain publik. Begitu loh. Bayangkan ya Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Memenjarakan rakyatnya. Tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Rismon apa Jokowi sih? Saya ngomong dulu bro. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku. Jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Boleh saya ngomong Pak Isman? Harusnya begitu. Contoh Barack Obama langsung ditunjukkan tuh akta kelahiran di Hawaii. Bukan memenjarakan Ini bukan Amerika, warganya. Indonesia. Ya. Apa jawabannya? Gini, Pak Jokowi itu masih presiden kan? Waktu menuntut. Gak perlu saya jawab itu terus. Oke. Presiden itu dapat perlindungan. Ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 2012. Presiden itu dilindungi negara. Dilindungi hukum. Itu undang-undang itu. Apa peraturan pemerintah bukan undang-undang. Peraturan pemerintah. Siapapun yang menghantam presiden, yang menyelamatkan presiden itu bukan presiden sendiri. Ini di sini. Relawan. Bukan relawan, lembaga-lembaga hukum. Ini ngomong apa sih nih? Nah makanya saya siapa bilang, yang menghantam Joko Widodo? Rakyat menuntut ijazah yang dipakai Joko Widodo pada waktu itu masih ditunjukkan ke publik. Ya, masih dia dilindungin. Presiden Filipina aja sebelum jadi presiden ditunjukkan ijazahnya. Presiden India juga. Begini. Joko Widodo mana? Begini, saya tahu Anda begitu benci dengan benci loh? Jokowi itu jadi presiden, gak ada rasa udahlah, benci. dari kalimat sudah benci, mengandung unsur nafsu benci, ya kan begini. Kita nggak mau ribut lah, ya kan. Sekarang sudah ada yang paling menghina adalah OCCRP di Belanda sana. Presiden terkorup nomor 3 itu paling hina. Mereka merendahkan Joko Widodo. Silakan aja, silakan, ya kan. Jadi silakan aja, Bung. Jadi sekarang ini sudah masuk di kepolisian, ya biarkan aja lah nanti ya. Pengadilan yang bosan kita lihat. Oke, penerima amnesti kecewa kepada Jokowi. Dua arah, sekarang kembali. Politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live
di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita pada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari... Bang Freddy, ada rasa kecewa. Tadi Gus Nur mengatakan dia merasa menjadi korban. Tanggapan Anda? Ya, saya yakin sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang. Harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Ya, itu yang mau saya tanggapi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum ya di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan.
kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan Jadi itu salah gini. Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi, ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Gimana? Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Oke. Pak Ges, gimana kira-kira? Oke, yang kedua, Mbak. Oke, silakan. Yang kedua, saya tegaskan. Untuk semua bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak pernah membenci Jokowi, demi Allah. Hukum Islam tidak boleh membenci orang. Baik. Saya ini hanya benci rezimnya, kan sudah sering rezimnya, sistemnya, kebijakannya. Bukan orangnya, nggak boleh benci orang itu. Oke, Pak Ges gimana kalau Kurang lebih dari Anda seperti sebagai sahabat Tom Lembong? Ketika diproses secara hukum yang kemarin kasusnya kan juga merasa dikriminalisasi, katanya tidak terima, merasa tidak bersalah begitu. Ya, nggak ada urusan dengan ijazah kan, karena saya nggak mau komentari Ya, soal itu. enggak, silakan. Yang pertama, Ilona, saya agak kecewa ya. Mendapat undangan Kompas itu, dalam benak saya Kompas ketika saya hadir di gedung sebelah, namanya Forum Indonesia Muda. Yang kita hadapi pada saat itu ya, ada Rocky Gerung, Denny Jea, Ihsan Ali Fauzi, Ridwan Mono Arfa, Yan Hiksas, dan macam-macam lagi. Di Forum Indonesia Muda Kompas. Kalau saya menulis artikel, itu yang saya tuju pertama adalah harian Kompas. Kompas adalah lambang kewibawaan, lambang kualitas. Malam ini saya hadapi pembicaraan saya nggak tahu ujungnya kemana, berawalnya dari mana. Entar bicara tentang Tom Lembong yang katanya bersalah, entar kemudian bicara hukum kita carut marut. Nah sekarang kita ngomongin soal abolisinya si Nanti ada yang Tom lagi Lembong. bicara, Kita apalagi fokus tadi itu. Semua salah Jokowi, Abolisinya prosedur Lembong. seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan. Jadi ini sama sekali kualitas pembicaraan kita harus diperbaiki ini. Itu satu ya. Yang kedua, saya sudah katakan bahwa terkait kasus Tom Lembong itu jelas bahwa dia ditarget. Ketika dia mulai berbeda posisi, itu sudah sprindiknya itu turun Oktober 2023 sebelum Pilpres. Dan 5 menteri setelah dia tidak ada satupun yang mengalaminya. Lalu terus kita mau jawab apa? Apa yang kita berikan jawaban terhadap itu? Ada seorang ketua umum partai, besar partainya, dan dia menambah kursinya. Tiba-tiba dia harus ganti sebagai ketua umum partai dengan orang lain. Dan dia berkasus. Dipanggil berkali-kali, nggak ada masalah. Lewat begitu saja. Tom Lembong diperiksa, dia datang tanpa pengacara karena dia yakin tidak punya kesalahan apapun. Lalu tiba-tiba jadi tersangka. Ditarget, jelas. Dan kalau ada ini yang katakan di sini bahwa Tom Lembong bersalah,
kasih pernyataannya, kasih argumennya. Saya hadapin dengan data-data. Silahkan. Oke, saya tanggapin. Ya, dengan data. Target katanya. Ya, saya baca putusannya soalnya. Siap. Ya, putusannya itu Ya. mengatakan bahwa Tom Lembong itu melanggar aturan. Ya. Mengeluarkan, Ya. melakukan impor itu. Yang kedua, Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenangnya. Ya, memperkaya orang lain. Kemudian, yang mana yang diperkaya? Loh ini bicara putusan. Bentar, yang diperkaya siapa? Satu-satu gantian. Enggak, siapa yang diperkaya? Pak, ini bicara putusan. Ini baru yang ngomong diperkaya. Siapa yang diperkaya? Oke, omongan berarti ini nggak punya tanggung jawab, kosong. Silahkan. Ini saya bicara keputusan. Iya. Ya. Di mana keputusan melanggar peraturan itu adalah tindakan korupsi. Di mana hukumnya? KUHP mana yang ngatur itu? Itu unsurnya, Pak. Iya, di mana? KUHP mana yang ngatur itu? Unsur undang-undang Nggak ada undang-undang itu. Loh, undang-undang tipikor itu Nggak ada. Undang-undang tipikor itu menyatakan orang korupsi. Menyalahi undang-undang yang Anda katakan iya, tadi. unsurnya, Pak. Unsurnya dia itu melanggar Itu aturan. pelanggaran Itu melawan hukum. Namanya pelanggaran Melanggar administrasi hukum. doang. Melanggar Pelanggaran administrasi doang. Melanggar hukum itu melawan hukum. Come on. Tidak mematuhi peraturan itu melawan hukum namanya. Pelanggaran administrasi tidak masuk Kemudian ranah pidana. setiap rakortas itu tidak diberikan. Rakordas. Anda Loh, itu putusan. Tidak ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Saya bicara putusan. Tidak ada rakordas. Saya bilang bukan tidak ada rakortas. Berani kan? Tidak merekomendasikan untuk impor. Itu putusan. Ini rakordasnya, Bos. Gua bawa datanya. Makanya kalau ngomongnya Saya bukan bilang tidak ada rakortas, tidak merekomendasikan ngimpor pada saat itu. rekomendasi. Bisa nggak Ini omongannya bicara kita Pak balik Endar. lagi? Apa pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi Gimana kalau kepada tidak ada sama sekali Tom ngomong Lembong? memalukan aja. Silakan. Saya bicara Sebentar, Pak, gantian, silakan. Bentar. Tahan, Minta silakan. datanya dulu dong. Sebentar, Pak. Yang mana? Ini datanya. Satu. Ini baca. Tolong Gantian. Ya, baik. Anda baca 1.500 Ya, boleh, halaman. Ini bacakan. Ini bacakan. Ini Apa yang mau datanya. ditunjukkan? Apa 1.500. 1.500. Ini rakordas. Ini pendapat hukum kejaksaan. Oke. Putusan. Anda paham nggak sih putusan? Ini pendapat hukum kejaksaan. Mana data Anda ngomong? Putusan. Omong kosong aja lu. Ngomong kosong bagaimana sih? Baik. Jangan-jangan Baik, Anda nggak pernah baca putusan ya? Baca Tapi semua. komentar di publik itu Data namanya mana membohongi data? publik. Putusan. Data mana data? Oke, baik. Sekarang Pak Endarsman silakan. Apa Mana putusan data? apa Anda bicara di pertimbangan publik dari tapi Presiden nggak baca Prabowo Subianto? Datanya mana? Gantian. Bapak-bapak, Ini stop. Kompas. Ya, stop dulu. Hanya Pak Ges. intelektual yang bicara di Pak Kompas. Ges. Hanya intelektual yang bicara di Kompas. Pak Ges, Oke, Bang ini- Freddy, tahan dulu. Saya baca ini. Tahan dulu. Nih. Silakan. Nggak, lanjut. Putusannya Pak Endarsman saya dulu. baca. Pak Endarsman dulu. Santai. oleh Bung Gis tadi. Abang, silakan. Makin kesini makin nggak berkualitas. Iya, iya. Bener, memalukan banget kita. Jadi gini aja. Padahal kita bicara di Kompas Saya kasih tuh. tahu ya kan. Sebenarnya abolisi sama amnesti itu kan sebenarnya kan ada 4 hak istimewa prerogatif yang diberikan oleh presiden, ya kan. Nah ada 2. Ini bicara masalah akademik ya. Kita bicara. Ada 2 proses apa namanya itu hak istimewa yang bisa diberikan pada saat belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu namanya abolisi dan amnesti. Nah, ada 2 lagi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa, namanya gerasi dan rehabilitasi. Ini harus tahu dulu bedanya hukum acaranya ini. Ya. Jadi biar sama-sama tahu. Nah, pertanyaannya ya kan, tapi ini bisa jadi perdebatan ya kan, dan dengan ini masing-masing. Udah, saya nggak mau berdebat masalah itu. Pendapat saya, kenapa yang satu dikasih abolisi, kenapa yang satu tidak? Ya kan, abolisi itu apa? Itu dulu, ya kan? Peniadaan terhadap suatu tindak pidana, ya, peniadaan terhadap suatu hukuman, ya kan? Jadi hukumannya tiada. Ya, yang satu menghentikan proses hukum, yang amnesti. Kenapa? Ini hukum acara, ya kan? Kenapa yang satu amnesti? Kenapa Hasto amnesti? Karena pada saat itu, ya kan, Hasto sudah diberikan vonis, tapi dia belum banding, ya kan? Sehingga orang karena itu hukumannya ada, ya kan? Tapi dia belum banding. Itu ini dari
sudut pandang saya. 25 tahun saya ini jadi lawyer, ya kan? Gitu. Jadi saya punya legitimasi untuk ngomong gitu, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa abolisi? Karena beliau Pak Tom Lembong pada saat sudah mengajukan banding. Karena prosesnya berjalan. Yang satu prosesnya dianggap vonisnya sudah ada. Karena dia belum mengajukan banding. Nah, ini aja sebenarnya. Cuma di situ. Nah, kalau kemudian ya ada ahli-ahli hukum dan kemudian teman-teman ini mempersepsikan yang berbeda, monggo, itu merupakan persepsi masing-masing, ya kan. Tapi dari sudut pandang hukum, ya sebenarnya outputnya sama. Dua-duanya dihentikan, ya kan. Tapi satu peniadaan tindak pidana, satu penghentian proses. Alasannya karena itu tadi, gitu loh. Semoga tercerahkan adik-adik, ya kan. Nah, jadi kalau umpama nih, kemudian Pak Tom Lembong belum banding, bisa jadi masuknya ke amnesti. Oke. Perbedaan abolisi dan amnesti yang diberikan gitu kenapa ya kan? Hastonya amnesti, Lembongnya abolisi. Pendapat saya sama dengan pendapatnya kuasa hukum dari Tom Lembong. Oke. Sama itu. Ya kan, kemarin kita karena satu forum kita sama masalah itu. Karena kita sama tahu hukumnya seperti itu. Jadi saya bicara nggak usah lagi kita bilang salah tidak salah, sudahlah, come on, kita sudahi perih ini, ya kan? Kita selesai ini, fokus kita ini, orang sudah Iran udah buat rudal hipersonik, ya kan? Kita masih di sini aja gitu loh, ya kan? Aduh, coba kasih adik-adik kita ini yang lebih berkualitas gitu. Baik. Kan? Gus Nur, terima kasih kita ini sekarang ini Pak Prabowo lagi meningkatkan alutistanya. Ya kan? Baik Gus Nur, terima kasih ya telah bergabung di Dua Arah. Sehat-sehat selalu. Bung Gus. Ya, terima kasih Mbak. Allah, Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cepat selesai semua masalah di Indonesia ini. Baik. Prof. Lely, Anda melihat ketika Presiden Prabowo Subianto sekarang menjadi orang nomor 1, kemudian ada gaduh-gaduh seperti ini, kemana arah mungkin nanti kasus dari Roy terkait dengan ijazah palsu, karena kita tahu bahwa ada lawannya Jokowi yang diberikan amnesti dan juga abolisi. Saudara jangan kemana-mana, kami segera kembali. Mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden.
Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat. Prof. Dali, 4 orang diberikan amnesti dan abolisi, semua musuh Jokowi mengumpulkan teman tampaknya lewat amnesti. Apakah ini merupakan sinyal kuat hubungan Prabowo dan juga Jokowi retak, atau mungkin Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi? Ya, Atau ada hal yang normal menurut Anda? Jadi mereka ya pertama memang Pak Prabowo harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Benar. Karena tiap pemimpin harus punya momentum masing-masing apa yang ingin dilakukan pada rakyat. Itu satu. Yang kedua, kan ini memang tadi saya katakan hak prerogatif dari undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Darurat 11 tahun 54. Nah, ini juga membagi peran Pak Prabowo itu untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin tidak seharusnya berkaitan dengan dirinya pada saat ini, gitu loh. Intinya, ini ada dua nuansa yang berbeda loh antara Tom Lembong sama Bang Hasto ini ya. Karena yang satu adalah orang partai politik, Tom Lembong kan bukan orang partai politik, tapi dianggap waktu itu mendukung Anies, gitu kan. Artinya kalau saya membaca ini dan kemudian ini saya beberapa minggu ini bolak-balik di TV juga ngomongin ini gitu. Jadi diundanglah beberapa narsum yang memang berkolaborasi untuk meneliti tentang apa yang memungkinkan Pak Prabowo memberikan itu, alasannya apa dan mengapa gitu. Ya, alasan memberikannya apakah menurut Anda ada konsul dulu begitu ke Jokowi? Oh, saya pikir enggak. Saya pikir enggak. Karena Pak Jadi Prabowo juga seorang Jokowi? kan ingin menunjukkan ya jati dirinya itu seperti apa sebagai presiden. Dia punya momentum pada saat ini, bukan kemarin dan bukan ke depan, belum tentu kan beliau itu menjadi presiden. Yang jelas yang kita baca, yang kita bicarakan di berbagai media selama seminggu ini adalah ini membuat masyarakat nyaman loh gitu. Membuat masyarakat nyaman karena ada dua hal. Dan ini membuat relasi Pak Prabowo dengan PDIP menjadi lebih baik. Sementara untuk kasus Tom Lembong membuat mereka yang merasa ada ketidakadilan juga merasa nyaman. Oke, Pak Hendra, nuansanya gitu. Baik, menurut Anda apakah ada gitu? Maksud saya Prabowo Subianto Presiden komunikasi dengan Jokowi terkait pemberian amnesti, karena yang kita tahu bahwa 4 orang ini merupakan lawan seorang Jokowi. Itu tadi bahasanya itu. Jadi beliau udah berapa? 4 kali ikut kontestasi, ya. Pentingnya atau niat baik beliau untuk ikut kontestasi di Pilpres itu ya ini, memberikan legacy, memberikan nilai-nilai keluhur, memberikan nilai-nilai kebangsaan, memberikan nilai bahwa presiden adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, presiden untuk Pak Hasto, presiden untuk Pak Tom Lembong, presiden untuk masyarakat kecil 1178 yang kemudian dibebaskan, dan ada lagi 210 lain yang lain. Jadi inilah salah satu cita-cita yang ingin beliau terapkan. Kalau beliau tidak jadi presiden ya nggak bisa dia lakukan ini, ya kan gitu. Apakah itu presiden kalau beliau tidak terpilih, apakah yang terpilih nanti melakukan hal itu? Belum tentu juga. Jadi fungsinya beliau adalah untuk hal ini.
dari sisi hukum, menggunakan hak prerogatifnya yang diberikan oleh undang-undang, mencari cara yang arif dan bijak, ya kan? Bagaimana supaya polarisasi yang terjadi selama ini, polarisasi jangan salah, dari 2014 sampai sekarang, nggak capek kita gini-gini terus. Kan? Benar. Polarisasi dari 2014. Iya, 2014. Iya. Di masa siapa itu? Ya saya nggak tahu. Ya sebut dong. Ya udah semua saya nggak ini ya. Jadi saya tidak akan merujuk. Itu aura permusuhan yang saya tidak mau masuk ke dalam situ. Ya kan? Nggak mau saya salah-salah. Kita lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Itu yang ini tunjukkan Pak Prabowo. Jadi kalau kita ngelihat terus ke belakang, nggak selesai masalah bangsa. Rudal hipersonik Iran udah buat bos, kita masih aja ngelihat ke belakang. Orang mau ngelihat ke depan gimana caranya? Itu masalahnya. Itu nggak relevan ya kan? Bukan nggak relevan. Itu benar. Itu retorisnya bahwa ada paradoks di situ, ya kan? Ada paradoks di situ. Kita selalu melihat kebangsaan. Dari sisi kebangsaan aja kita nggak mau ngelihat ke depan, maunya ngelihat ke belakang terus. Oke, Bang Rismon, Anda setuju bahwa sebenarnya Prabowo Subianto ini objektif, mandiri, atau menurut Anda masih ada bayang-bayang seorang Jokowi dalam memberikan amnesti dan juga abolisi? Ya seperti saya ulangi tadi ya, 17 Agustus kita melihat nanti Prabowo Subianto sebagai presiden belum merdeka dalam memilih menteri-menterinya, Kapolri, Jaksa Agung. Jadi ya kita tunggu aja, mungkin perlu waktu. Tapi begini, terkait dengan amnesti dan abolisi itu ya, semoga memang secara politik, politis, tapi ingat juga kasus-kasus lain Bang. Ya, kasus-kasus lain yang berasal dari rekayasa polisi. Berani nggak diberikan amnesti atau abolisi? Saya sebutkan satu, di Vina Cirebon, itu ada 6 terpidana seumur hidup. 6 terpidana seumur hidup. Akibat apa? Rekayasa polisi. Ada ekstraksi SMS. Kalau dalam kasus ini Anda merasa hal yang samakah dalam pemberian amnesti dan juga abolisi di luar bayang-bayang Prabowo, di luar bayang-bayang Jokowi atau enggak? Pertanyaan saya itu. Iya, makanya saya bilang ya semoga. Saya tanya, itu kasus yang Vina Cirebon itu udah. Iya, jangan sampai amnesti dan abolisi ini hanya untuk orang-orang elit. Ini 6 orang terpidana ini. Maka saya tanya sekarang, ini kan biar langsung aja kita langsung aja. Itu sudah inkrah atau belum putusannya? Sudah inkrah, dan kemarin PK ditolak alasannya ya digital forensik ekstraksi SMS itu belum diuji di persidangan. Padahal kalau itu diuji itu bisa membebaskan mereka. Jadi saya kasih tahu ya, ketika dia sudah inkrah putusannya, yang bisa dilakukan adalah gerasi, ya kan? Jadi kita ingat, jangan itu mengarahkan Pak Prabowo untuk melanggar konstitusi. Itu dulu ya, penting ya. Jangan jebak beliau dalam Kalau masalah Vina Cirebon, ini saran saya, karena dia sudah putusan sudah inkrah, harus sudah berkekuatan hukum tetap, yang bisa dilakukan adalah gerasi, pengampunan dari presiden. Tapi syaratnya satu, harus mengakui. Nah, ini konstitusinya. Gitu. Ini konstitusinya. Hukum yang berlaku, saklek itu, ya kan? Nah, kecuali masih dalam proses berjalan, kita bicara tentang abolisi dan amnesti. Oke, baik, kita selesai di Vina di sini. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat seorang Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan memberikan amnesti dan juga abolisi itu memang independen, tidak ada bayang-bayang Jokowi di sana? Bagi saya, persepsi saya sebagai orang yang awam politik, tetapi saya paham bagaimana rekayasa hukum berdasarkan rekayasa bukti-bukti ya di pengadilan. Saya mempersepsikan amnesti dan abolisi ini sebagai sebagai tindakan Pak Prabowo Subianto untuk mengentaskan semua rekayasa-rekayasa hukum, semoga ya persepsi saya benar, rekayasa-rekayasa hukum yang pernah terjadi di zaman Joko Widodo. Itu. Oke, Bang Freddy, ini tampaknya disampaikan oleh Bang Rismon bahwa memang Presiden Prabowo Subianto melakukan revisi-revisi pelanggaran hukum lewat amnesti dan juga abolisi. Jawaban Anda? Ya, saya apresiasi, kami Projo mendukung penuh amnesti abolisi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini. Jadi seperti kata Bang Hendar Sam tadi, memang konteksnya di sini adalah ya Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa seolah-olah dengan baru dikeluarkannya amnesti abolisi ini seolah-olah dinarasikan hubungan dia dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi
menjadi tidak baik, dengan SBY menjadi tidak baik. Jadi memang di sini Prabowo mengeluarkan itu amnesti abolisi kepentingannya jelas, kebangsaan, untuk kepentingan negara persatuan Indonesia. Jadi Pak Jokowi juga sadar betul itu bahwa itu adalah kewenangan presiden. Nah, jadi kita hargain itu dan memang harusnya memang seperti itu. Kalau ada revisi kan berarti merasa ada yang salah kemarin-kemarin gitu loh Bang Freddy. Berarti ada yang diperbaiki oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Artinya pemerintahan Jokowi kemarin ada yang salah begitu. Coba Nanda. Saya kan sudah mengatakan ya, amnesti ini tadi udah dijelasin Bang Hendar Sam. Ya, udah dijelasin Bang Hendar Sam bahwa jadi namanya amnesti itu saya memahaminya itu pengampunan. Saya memahaminya itu pengampunan, yang sudah divonis bersalah diampuni, kan begitu. Jadi saya sepakat itu memang berbau politik sebagian besar. Saya tidak hafal itu semua ya Bang ya. Berbau politik, iya. Siapa yang memainkan ini menjadi aroma politik, kita bisa lihat masing-masing. Saya sepakat itu berbau politik. Tidak ada karena, ya makanya saya tidak melihat itu dibenturkan. Jadi bukan karena pada saat itu karena banyak di rezim Jokowi itu kasus-kasus itu diputus, bukan berarti di situ adalah campur tangan Jokowi untuk memvonis itu. Tidak, melihatnya tidak seperti itu. Sebagian ada kasus-kasus berbau politik, iya. Ada yang berbau misalnya kasus-kasus kebebasan berekspresi, iya. Saya sepakat itu bahwa itu harus diperbaiki. Saya sepakat untuk itu. Bahwa kebebasan berekspresi bersentuhan dengan hukum, bersentuhan dengan politik. Itu kita benahi ke depan, saya sepakat untuk itu. Kasus-kasus yang berbau politik ya, otoritas negara juga kita hargai ya, saya juga melihat itu perlu, tapi bagaimana merumuskannya itu para penegak hukum, pemerintah, DPR bagaimana merumuskannya itu di dalam hukum. Ya, saya sepakat itu kita perbaiki. Demikian, oleh karena itulah amnesti ini menjadi momentum untuk perbaikan itu. Oke, Bang Rismon, bagaimana nasib kira-kira laporan dari Jokowi terhadap Roy CS di Polda Metro Jaya? Nanti dijawab, kami serahkan kembali saudara, tetap di Dua Arah. Mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden.
Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran. Saya ke Bang Freddy dulu, Bang. Laporan Jokowi ke Roy CS akan berlanjut atau bakal dipetieskan setelah ada amnesti dan abolisi Prabowo? Menurut Anda, yakin nggak lanjut? Ya ini sedang proses penyidikan. Biasanya dalam proses penyidikan, nanti jangan dibilang argumenmu itu lagi kau bilang, Bang. Jadi tadi dia yang nuduh saya proses bingung. Setelah proses penyidikan, akan lanjut nggak kira-kira? Biasanya ada tersangka. Akan ada tersangka. Akan ada tersangka dan dalam proses persidangan nanti pengadilan divonis. Nah nanti setelah itu mau mengajukan nanti nunggu 17-an lagi ya monggo lah. Tetapi yang pasti lewat nih momentum 17-an Tapi ini mungkin lewat. kira-kira nanti dikeluarkan lagi abolisi Silvestre misalnya. itu nanti tengah Bang Endar Sam. Silvestre lewat Sam nggak? gimana? Mungkin Amnesti jalan sama masih Silvestre ada. lewat? Masih ada periode kedua ini Bang. Kloter Ada dalam kedua. kasus Rosi Riol kira-kira nanti bakal ada abolisi juga enggak? Masalahnya, Mungkin nggak? masalahnya saya bukan Prabowo Subianto. Loh, tapi kan bukan petanya udah presiden, ke ini gimana sana. sih? Petanya udah ke sana. Nggak bisa dong, nggak bisa. Ya udah bisik-bisik Tanyakan ke tanggal ke kali. Pak Prabowo lah ya kan. Jangan ke saya. Nah, tapi saya kasih pencerahan gini. Oke. Gitu ya. Saya netral ya, nggak aja, Bang. kemana-mana. Maksud saya tuh gini ya, ada perbedaan antara kasus politisasi dengan kasus kriminalisasi. Adik-adik supaya tahu ya, kriminalisasi itu ya kan tindak kriminalnya nggak ada, tapi diada-adain. Tom Lembong kasusnya. Itu kriminalisasi. Ya, Tom Lembong. Ya. Kriminalisasi Klip. Ya, Kalau ya, politisasi klaim, Tom itu, Lembong. ya kan, tindak pidananya ada, tapi berbau ketimpangan, ya kan, tebang pilih, kurang lebih seperti itu. Nah itu aja. Tinggal yang mana yang memilih. Kemarin ada yang udah nyebut, saya politisasi, saya kriminalisasi. Ya itu silakan di. Baik, Mbak Rismon, Anda yakin kasusnya akan berlanjut atau enggak? Bedanya politisasi dengan Seharusnya lanjut ya, tetapi diwajibkan oleh pengadilan nanti Joko Widodo benar-benar membawa ijazahnya, berani gitu loh. Pasti. Pengadilan udah dijamin kok, pengadilan. Siap di pengadilan, tapi di sana NO, di sana di situ NO. Udah dijamin, ya kan? Jadi kan nggak pernah ceritanya terjadi Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, kan gitu. Oleh karena itu harus lanjut dan kami sebagai warga negara menghormati hukum. Jadi minggu depan kami dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan kami datang. Saya dari Balige nggak meminta Polda Metro untuk datang memeriksa saya di Balige seperti keistimewaan Joko Widodo, ya kan? Enak Polda Metro Jaya mendatangi ke Solo. Oleh karena itu kami lebih satria daripada Joko Widodo itu. Pak Ges, menurut Anda dalam kasus ini apakah kira-kira nanti ada abolisi lagi begitu, kejutan gitu, seperti ke Pak Tom? Ini terakhir kan ya. Saya cuma teringat Singkat aja. puisinya Nizar Kabani. Nizar Kabani mengatakan begini. Ada nama-nama yang kami ingat. Baik. Tapi kami tak tersenyum lagi ketika namanya disebutkan. Dan saya tidak tersenyum ketika nama Jokowi disebutkan. Terima kasih. Oke, baik. Prof, kira-kira gimana ke depan hubungan kedua tokoh ini? Kira-kira akan retak atau enggak? Kedua tokoh Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya, jangan mengharap retak. Jadi mereka harus tetap. Enggak yang berharap, kan nanya. Jadi mereka harus tetap baik-baik saja. Tapi tentang berbagai kebijakan politik dan hukum yang memang sekarang berada di tangan Pak Prabowo harus Pak Prabowo tegakkan sendiri. Jadi nggak boleh ada bayangan. Dulu waktu Pak Jokowi dianggap ada bayang-bayang Bu Mega kan marah.
Nah sama, Bang Hendarsam ini harus menjadi benteng terdepan untuk mengawal sikap politik dan hukum yang dilakukan. Oke, terakhir Pak Norman, menurut Anda hubungan dari kedua tokoh ini bagaimana? Ya. Singkat saja, Pak Norman. Jadi harapan kelompok-kelompok tertentu itu agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pisah. Harapannya. Bisa ranjang. Ya. Itu yang kita pantau, kita lihat ya. Oke. Satu lagi. Jadi kita percayakan sama hukum. Pak Prabowo itu maunya itu mempersatukan bangsa ini. Ayo kita sama-sama membangun bangsa ini. Nggak ada maksud lain kok. Kalau masalahnya dianalisanya lain, itu urusan lain. Tapi saya melihat ini bahwa ada rekayasa ingin memisahkan antara Prabowo dengan Pak Jokowi dan Gibran. Itu yang kita lihat. Ya, kita lihat aja nanti dalam perjalanannya itu. Pak Hendarsam, kira-kira apakah akan ada kira-kira hubungan yang retak antara Jokowi dan juga Prabowo dengan adanya setelah amnesti dan juga abolisi? Pergasan. Ya kan, gini, jadi sebagai ini kan kita anggap lah ya, mantan presiden dan tokoh-tokoh para calon capres, wapres ini mempunyai sikap negarawan. Saya rasa semua tahu diri lah ya. Presidennya siapa, kemudian siapa yang berkuasa, kan siapa yang bisa menentukan kebijakan ini ke depan. Saya rasa Pak Jokowi juga tahu akan hal itu. Saya rasa Pak SBY juga tahu hal itu. Ya kan? Saya rasa Bu Mega juga tahu hal itu, dan itu kan diterima oleh semua kalangan. Dan saya akan tetap beranggapan atau berprasangka baik kepada para tokoh-tokoh ini. Semoga saja kita fokus kepada program-program yang ada. Kalaupun saya berharap ya kan sebagai orang yang turut mengadvokasi pada saat itu politisasi, kriminalisasi apapun namanya, itu tidak akan terjadi lagi di zaman Pak Prabowo. Kalaupun nanti penjara itu penuh, tapi penjara itu penuh oleh mereka-mereka yang sudah menyakiti rakyat. Mereka-mereka yang sudah mengambil uang rakyat. Mereka-mereka yang sudah mengambil pupuk rakyat. Mereka-mereka yang sudah mengambil beras rakyat. Baik, terima kasih Bang Hendarsam, terima kasih Bang Norman, Bang Freddy, Bang Rismon, Pak Ges dan juga Prof Lely. Dengan demikian saudara kami menutup dua arah. Saya masih Targen pamit. Sampai jumpa. Gelorakan semangat, nyalakan optimisme dalam dada. Rayakan HUT kemerdekaan ke-80 Indonesia dengan berbagai sajian program spesial Kompas TV. Ikuti pada jam-jam berikut. Dirgahayu Republik Indonesia. Kompas TV.